With me again di Dago, Bandung. Kita nge-FPV di salah satu pusat kota di Bandung ya, Dago. Kawasan Dago ini kalau untuk orang Bandung nih terkenal, apalagi kaum muda-mudi. Kalau dulu sih Dago ini terkenal, nggak tahu kalau sekarang masih pada suka nongkrong nggak di sini. Dago ini banyak cerita ya, banyak nostalgia mungkin bagi beberapa orang. Tempat nongkrong yang paling hits dari dulu, kemana lagi kalau nggak ke Dago gitu kan. Nah kebetulan lagi lewat ke sini, jadi pengen cobain nge-FPV di sini. Dan ini pertama kalinya juga saya nyobain nge-FPV drone pakai mode head tracking ya. Head tracking di DJI Avata ini ternyata luar biasa seru banget, karena kita bisa kontrol dari segala sisi, gambarnya pengen gimana. Walaupun memang agak sedikit, kalau kata orang bule yang udah sering review head tracking, katanya make me sick, katanya bikin pusing. Tapi menurut saya sih nggak terlalu ya, enak-enak aja sih. Kontrolnya juga nggak terlalu sulit, bahkan lebih enak ketika head trackingnya dinyalain. Kenapa? Karena kita totally full kontrol gambarnya mau kayak gimana, terutama masalah komposisi. Kalau nggak pakai head tracking itu kan komposisinya agak susah ya kalau pakai motion controller, karena saya nggak punya remote sampai saat ini. Tapi kalau ngegambar pakai motion controller itu arahnya hanya satu arah gitu, ke depan, hanya belok-beloknya, nggak bisa muter orbit tajam atau gimana gitu. Tapi kalau pakai head tracking justru semakin enak gitu ya untuk kontrolnya. Mungkin beberapa pengalaman teman-teman lain beda, tapi itu pengalaman yang saya cobain ya. Dan karena lagi di kota, jadi memang speednya juga saya nggak terlalu explore banget, karena lagi-lagi meskipun FPV tapi meskipun FPV yang biasanya ngebut gitu, tapi kalau di kota saya agak nurunin speednya gitu, karena untuk menjaga keamanan, supaya ya itu kita nggak gangguin orang, kita menjaga keselamatan drone-nya sendiri. Jadi speednya ini mungkin setengahnya lah. Kebetulan kalau ngedrone di Taman Dago ini ada beberapa objek yang seru yang bisa dilewatin ya. Kayak pohon-pohonnya tinggi-tinggi, terus ada traffic, jalan tol, jalan naik. Kebetulan ada traffic jalan layang, ada traffic di bawahnya, ada background gunung yang emang gak terlalu jelas kelihatannya karena cuaca lagi agak mendung. Tapi so far oke ya. Dan kebetulan di ujung cruising drone di sini ada sedikit sunset, meskipun nggak terlalu keluar, tapi lumayan jadi nambah kayak di gambar drone-nya. Dan so far ngedrone di kawasan Dago ini seru. Ini jadi salah satu spot favorit buat ngedrone, karena itu yang tadi saya bilang, objeknya banyak, ada obstacle-nya juga lebar-lebar, nggak terlalu sempit. Karena di perkotaan biasanya kan sempit obstacle-nya, kalau ini agak-agak lebar, jadi buat bermanuver nggak terlalu bikin tegang lah. Mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman lebih, boleh sharing juga apa kekurangannya, apa masukannya, apa yang harus saya lakukan, atau mungkin ada request dari teman-teman ngedrone di mana nih enaknya nih kira-kira, selain di pusat-pusat kota Dago seperti ini, atau ada landmark atau tempat-tempat di kota yang lain. Karena kebetulan saya sampai saat ini ngedrone itu belum benar-benar datang ke satu tempat yang memang dituju untuk ngedrone, benar-benar mengeksplor drone di sana. Jadi sampai saat ini hanya baru kebetulan lewat di sana, terbang, kebetulan lewat, terbang. Sampai saat ini baru begitu, belum ada benar-benar pengen datang ke satu tempat, pengen terbang di sana. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak karyanya, dan
Nanti kalau ada tempat yang benar-benar dituju, kayaknya jauh lebih niat lagi nge-explore-nya. Walaupun ini juga niat, tapi jangan berhenti berkarya intinya. Jangan jadikan apapun penghalang buat berkarya ya. Oke teman-teman, thank you.